Oke, sekarang kita akan masuk kepada subbab berikutnya, yaitu tentang bagaimana kita melakukan membungkus ya, wrapping up scenario planning ya. Jadi kita coba simpulkan bagaimana step by stepnya begitu. Dan sebenarnya ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Ini salah satu saja metode yang coba diperkenalkan sebagai salah satu, tapi cukup membantu kita mempunyai pola pikir, memiliki insight, memiliki intuisi tentang bagaimana skenario planning itu dilakukan ya, sehingga cara pikir, cara paradigma kita bisa berubah. Nah, ketika kita membuat skenario, ada tiga hal nih yang harus kita lihat ya. Jadi skenario is a set of driving force with high impact and high uncertainty for your selected time frames. Jadi skenario itu adalah sebuah set ya, sebuah set pendorong gitu ya, yang memiliki impact yang tinggi, memiliki ketidakpastian yang tinggi dalam suatu time frame. Yang pertama adalah strategi ya, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ada permasalahan, ada solusi, ada pendekatan. Jadi sesuatu yang bisa kita kendalikan benar-benar dalam lingkup kita ya, jadi kotak yang warna hitam ini begitu ya. Tapi ada juga yang kita sebut sebagai factors ya. Factors ini inside out, artinya apa? Kita nggak bisa kendalikan, tapi kita mungkin bisa memberikan influence, kita bisa memberikan sebuah sebuah pengaruh begitu ya, secara dan pengaruh tersebut memberikan hasil langsung, dan ya tadi direct effects ya. Tapi ada juga yang forces itu outside in, sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita kontrol ya. Kita tidak bisa kontrol, tidak di-influence pun kita pengaruhi juga tidak bisa begitu ya. Ini indirect, tidak langsung ya, ambigu begitu, dan tidak diketahui efeknya. Dan biasanya hal-hal yang ini adalah ya, kalau adalah seperti sosial, teknologi, ekonomi, environment, mungkin kalau kasus sekarang pandemik virus begitu ya, sesuatu yang kita nggak bisa kita kendalikan, mau kita pengaruhi juga tidak bisa secara, ya kita bisa berdoa begitu ya, tapi kalau secara ikhtiar manusiawi itu kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah ini adalah kita kategorikan sebagai forces begitu. Kalau faktor ya mungkin kebijakan-kebijakan yang relatif dekat ya, misalnya seperti standar gaji pegawai buruh, mungkin kita bisa memberikan masukan ya kepada pemerintah, regulasi-regulasi itu bisa kita bisa influence, tapi tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya ya. Harga jalan, maksudnya harga-harga untuk misalnya masuk jalan tol atau biaya retribusi dan lain-lain, itu bisa kita influence. Nah ini forces. Nah skenario ini set of driving force dengan impact yang besar dan uncertainty. Nah kita harus perlu pahami faktor mana yang the factors mana yang impactnya tinggi ya, dan juga uncertain. Sebagai contoh misalnya penuaan, aging ya, penuaan manusia, bahwa orang Indonesia misalnya semakin lama akan semakin tua, itu impactnya besar ya. Artinya itu mempengaruhi mungkin suatu produk yang disukai generasi lama jadi tidak disukai lagi karena generasi semakin tua begitu, sudah pada pensiun. Tapi dia tidak uncertain ya, itu bisa kita duga bahwa nih orang ini 10 tahun lagi akan tua begitu ya, akan berubah ya. Jadi ada yang uncertain itu tidak pasti ya artinya. Nah ada yang impactnya besar tapi uncertain. Oke. Nah, jadi kita akan melihat nih, banding-bandingkan high uncertainty, high impact, dan high uncertainty. Nah, kita harus pilih skenario. Karena kalau yang cukup pasti seperti itu ya kita bisa duga ya, sehingga mungkin bisa kita prediksi, tidak perlu buat skenario dalam tanda kutip. Gitu. Uh, nah, nah kalau dalam kotak seperti ini, ya, dalam gambar seperti ini, kita di dunia yang sekarang, kita bukan sekedar melihat masa depan yang kita inginkan, yang warna merah ini,
dan juga tidak sekedar melihat masa depan yang mungkin terjadi, yang kita prediksi. Ini yang kita prediksi, lalu kita ingin geser sesuai dengan visi kita. Mungkin prediksinya, misalnya Indonesia atau perusahaan kita kalah begitu ya secara market. Nah, dengan visi, maka kita ingin geser masa depan ini menjadi masa depan yang merah ini. Tapi dalam skenario planning, bukan dua ini yang kita prediksi saja. Yang kita prediksi adalah yang biru yang besar ini. Ya, probable future. Masa depan yang mungkin terjadi, yang probability-nya ada terjadi. Ya, possible yang biru. Jadi kita akan mapping out, memetakan secara ekstrim. Pojok yang sini, yang kanan, pojok yang kiri, pojok yang atas, pojok yang bawah, kita semua petakan. Kenapa? Agar ketika terjadi sesuatu di tengah, kita siap. Misalnya skenario bahwa masa depan rupiah atau misalnya Bitcoin akan menggantikan rupiah misalnya. Ya itu adalah sebuah skenario yang sangat ekstrim. Tapi ya kita skenariokan dalam skenario planning agar kalau tengah-tengah, misal contoh mata uang jadi ganda begitu ya, cryptocurrency sama rupiah begitu, itu kita siap juga. Begitu. Jadi ekstrim-ekstrim ya. Ya. Karena yang tengah-tengah ini yang mungkin akan terjadi. Dan seringkali bukan yang kita prediksi ini yang terjadi. Ya, probable future. Oke. Nah, kemudian skenario creation. Jadi kriteria untuk sebuah skenario yang baik adalah ada decision making ya, melakukan mengcapture apa keputusan yang baik, yang tepat yang dilakukan ya. Kemudian plausible ya, dengan realistic limits seperti itu. Kemudian memberikan alternatif, tidak ada sebuah favoritisme gitu. Oh, saya lebih suka yang ini, tidak ada preferensi. Ya, jadi memberikan sebesar mungkin alternatif. Misalnya kita membuat skenario masa depan kita, mau jadi dosen, jadi PNS, jadi karyawan, atau jadi ibu rumah tangga. Nah itu memberikan semua alternatif. Tidak harus misalnya kita, oh saya sukanya jadi ibu rumah tangga, misalnya saya inginnya jadi karyawan. Tidak seperti itu, kita membuka luas semua alternatif. Kemudian konsisten, internal logic ya, ada logika yang memang terbangun, yang terjaga begitu. Misalnya oh saya sekarang kuliah di teknik industri, berarti mungkin skenarionya ada kemungkinan A B C D. Tidak tiba-tiba misalnya oh saya nanti akan menjadi paranormal misalnya, atau misalnya itu kan agak secara logik nggak sulit juga ya, kecuali memang ada fakta-fakta lain yang nyambung dengan itu begitu. Kemudian differentiation ya, differentiation ada sebuah secara structure yang memang terlihat, terbentuk bahwa ini ada perbedaan yang terlihat. Jadi dan misalnya jangan sampai skenario masa depan saya akan jadi PNS di Bandung, PNS di Bogor, atau PNS di Depok. Itu wah itu nggak jelas juga perbedaannya begitu ya. Kemudian dan kelihatan oh ini memang masa depan itu berbeda, masa depan berbeda. Baru misalnya yang sekarang kalau saya melihat Industri 4.0 ini, orang-orang ini bukan sedang memprediksi, mereka sedang membuat skenario planning ya, bahwa masa depan nanti digantikan oleh robot semuanya. Kan jelas ya, kerasa perbedaannya. Dan nanti industri harus bersiap dengan itu. Indonesia harus bersiap dengan itu. Individu karyawan pun harus bersiap dengan itu. Kemudian memorability, jadi gampang diingat. Seperti Industri 4.0, gampang ingat. Industri Revolution 4.0, mudah diingat. Ya, tidak seperti, atau jangan sampai skenario planningnya menciptakan sebuah masa depan yang penuh dengan robot. Jadi pusing ya, orang nggak hafal. Ini memorable ya, satu kata, Industry 4.0, Society 5.0. Nah, jadi ini penting juga nih kita buat memorable. Termasuk kita membuat skenario diri kita menjadi insinyur teknik industri, menjadi PNS kementerian. Nah, itu ya, jadi memorable. Kemudian ada challenge ya, ada sebuah tantangan. Mendorong wisdom atau kebijaksanaan atau pengetahuan atau informasi yang sekarang sudah bercokol, itu kita dorong, kita tantang gitu ya untuk berubah. Contoh yang sangat baik tadi Industri 4.0 tadi, sebuah kepercayaan bahwa pekerjaan tuh aman-aman saja kok, kita tinggal nanti lulus kuliah kerja. Jangan salah, nanti di challenge, nanti diganti robot Anda begitu ya. Itu ada sebuah
sebuah challenge di sini. Nah, sama juga nih dengan diri kita. Apa nih kita skenario apa yang mungkin terjadi di masa depan? Termasuk Anda misalnya ketika lulus kuliah, apa skenario nanti? Oh, setelah lulus bisa jadi saya harus menanggung apa misalnya biaya hidup, biaya kuliah adik-adik saya begitu kan, challenge. Kenapa? Karena orang tua pensiun misalnya. Nah, itu adalah sebuah challenge yang harus dibuat dalam skenario planning. Kemudian harus kita waspadai betul bahwa skenario itu bukanlah sebuah forecast, ya, bukan sebuah perkiraan masa depan. Jadi saya akhirnya meyakini bahwa industri 4.0, society 5.0, manusia diganti robot, pekerjaannya karyawan akan harus mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru. Itu bukan sebuah skenario, bukan sebuah prediksi, tapi itu sebuah skenario untuk masa depan. Sehingga akurasi tidak terlalu penting, sehingga orang ribut-ribut industri 4.0 nggak terlalu detail berapa banyak robot, meskipun ada yang mulai menghitung ya pekerjaan yang mulai hilang dan lain-lain, tapi nggak terlalu detail, tapi itu menggugah, men-challenge, memorable, difference gitu ya. Kemudian secara logik juga konsisten ya, dan memberikan sebuah alternatif begitu. Dan skill yang kita bangun dalam ketika kita membuat skenario adalah preparation, membangun persiapan, membangun antisipasi, membangun sebuah sebuah kewaspadaan, bukan sebuah prediction, akurasi, bukan sebuah angka-angka yang detail yang bukan ya, meskipun angka tersebut juga kita gunakan ya. Ya, nanti itu tetap kita prediksi gitu. Maksudnya kita siapkan, tapi tidak sedetail itu. Beda dengan kita misalnya forecasting menggunakan ARIMA atau menggunakan mungkin sudah belajar juga ya single moving average, itu kan prediction gitu. Kalau ini bukan, kita preparation. Kemudian yang kita fokuskan itu adalah efek, dampak, akibat, bukan individual events, bukan event-event kejadian peristiwa satu persatu dengan yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini skenario creation. Kemudian kita perlu bagaimana kita mentranslating events into effects. Kalau tadi kan kita fokus pada efeknya. Sebagai contoh, how can freight flow patterns misalnya. Jadi misalnya flow dari sebuah freights itu apa ya, sebuah armada pengangkut barang begitu ya. Polanya apa yang akan berubah? Bagaimana sebuah event bisa berdampak terhadap armada pengangkut barang? Mungkin sourcing patternnya, ya tiba-tiba misalnya batu bara di Indonesia habis, itu efek skenarionya begitu ya. Bagaimana kita mengambil batu bara untuk pembangkit listrik kita? Oh, berarti harus ngambil dari Afrika. Wah, itu berarti kita harus membuat jalur transportasi ke sana. Ya, ya apakah di wilayah sekarang ini ada atau tidak gitu ya. Kita berpikir ya, kita impact of sourcing pattern seperti apa? Impact on flow destination. Nah, bagaimana lokasi yang baru? Sekarang mau buat mobil listrik di mana-mana. Nah, bagaimana nih? Apakah ada perubahan tidak tujuannya atau destinasinya atau distribusinya akhirnya berubah tidak? Ya, nanti atau sekarang nikel yang dulunya bukan untuk baterai sekarang jadi untuk baterai. Ternyata orang butuh baterai. Tesla butuh, tapi Tesla bikin pabriknya mungkin di India. Bagaimana nih kita bisa mengirim ke sana? Ya, ekstrimnya begitu. Ekstrim lain misalnya tiba-tiba Indonesia mau bikin pembangkit listrik tenaga nuklir. Berarti butuh nuklir ya. Butuh bahan-bahan uranium dan lain, dari mana ada sumbernya dan seterusnya. Impact and routingnya, bagaimana jalurnya lewat mana? Tiba-tiba misalnya dibuat terusan di daerah Thailand itu ya, di daerah yang sempit itu dibuat sebuah terusan seperti terusan Suez atau terusan Panama. Apakah bisa lewat situ? Tidak routingnya ya. Volumenya menjadi besar atau kecil. Tiba-tiba misalnya ada ditemukan Boeing 888 misalnya yang dia bisa mengangkut barang dengan murah dengan jarak jauh dan besar. Ya, apakah itu nanti flow volumenya akan berubah gitu ya? Sebelumnya pakai kapal. Ya kalau ada terusan di sana pakai kapal atau pakai tetap muter lewat Singapura perjalanannya. Kita kalau mau ke misalnya mengantar dari Aceh mau ke Amerika misalnya begitu. Impact on value density ya,
produk karakteristiknya, apakah value-nya dari produknya itu nanti akan berubah begitu. Nilai nominal manfaat dari produknya akan berubah atau tidak. Oke. Nah, ini jadi kita bisa mentranslating event into effect. Jadi sebuah event efeknya bagaimana, contoh terhadap freight transportation. Contoh misalnya tadi ya, misalnya kalau kita lihat misalnya satu negara, kemudian dia melihat bagaimana mempersiapkan infrastruktur rantai pasok di negaranya, jalan rayanya, keretanya, kemudian alat penimbang truknya, begitu ya. Itu kan harus disiapkan supaya pengiriman barang lancar, jalan tolnya mungkin. Sebenarnya sudut pandangnya bisa dilihat dari dua driversnya. Bagaimana perdagangan internasional, bagaimana ketersediaan resource di dalam misalnya. Ya, tadi kalau misalnya di tiba-tiba misalnya di di mana misalnya di Sulawesi ditemukan tambang emas baru misalnya. Berarti kan ada resource yang muncul, atau tiba-tiba batu bara di Kalimantan habis. Berarti ada perubahan. Oke. Ya. Nah, apakah pergeserannya bisa barat timur atau utara selatan ke Kanada atau kalau ini ke Meksiko, barat timur itu berarti ke Asia atau mungkin ke Eropa atau di dalam negeri ya. Nah, dan dua hal ini akan mempengaruhi dari masing dimensi juga gitu ya. Bagaimana global trade kiri kanan, global trade atas bawah, bagaimana resource availability untuk memenuhi global trade dan global trade secara ke Eropa, ke Asia, ke sesama di Amerikanya misalnya seperti itu. Nah, dan bagaimana? Nah, itu akan dan bagaimana perdagangan atau di dalam negerinya seperti apa juga nih global trade-nya, resource availability-nya. Nah, ini adalah sebuah event-event dan nanti kemudian kita akan menentukan infrastructure plan-nya seperti apa. Bagaimana perencanaan infrastruktur supply chain-nya. Begitu. Oke. Jadi translating event into effect. Sebagai contoh misalnya ternyata ada 4 skenario. Skenario pertama adalah global market, ya, semuanya dibuka, ya, semua boleh transaksi internasional, semua tarif, semua pajak dikurangi. Oke, tapi terjadi fluktuasi harga yang mungkin akan sangat labil. Tiba-tiba impor beras, gitu ya, tiba-tiba impor garam, harga beras langsung jatuh dalam negeri dan seperti itu. Tapi ada juga one world order, terbuka sedunia, tapi benar-benar dibatasi, ada hierarki, ada satu pemimpin dunia, ya, kekuatan. Ada transaksi antara negara, tetapi regulasinya sangat ketat. Kemudian mungkin ada terjadi blok-blok ya, ada blok ASEAN, blok Uni Eropa, blok Asia Timur, Cina, Jepang dan lain-lain, blok Amerika juga. Terjadi flow transaksi yang besar gitu ya di dalam skenario seperti itu ya, skenario ketiga nih ya. Di dalam blok tersebut tapi antara blok kurang. Di sesama negara ASEAN transaksi tinggi, tapi ASEAN dengan Eropa enggak, begitu ya. Misalnya contoh seperti itu. Atau bisa juga millions of market ya. Marketnya kecil-kecil gitu ya. Besar, ada cluster manufacturingnya, separated, jadi terpisah, tetapi tersambung satu sama lain. Millions of market. Oke. Apakah bisa jadi seperti ini? Ya. Nah, ini adalah skenario-skenario yang mungkin terjadi, yang bisa dikembangkan. Yang tadi lalu kemudian kita selanjutnya tahap berikutnya bagaimana? Tahap berikutnya kita minta tadi skenario dibangkitkan, lalu muncul pertanyaan, oke, menghadapi skenario tersebut apa investasi yang harus dilakukan oleh masing-masing. Mungkin kita bagi tim kita mungkin ada 8 orang, jadi 2 orang di sini, 2 orang di sini, 2 orang di sini, 2 orang di sini. Masing-masing orang memikirkan apa skenario masa depan yang mungkin terjadi. Lalu mereka memikirkan apa tindakan investasi yang harus dilakukan, what investment to do. And then after that ya, kemudian setelah itu mereka mendapatkan feedback, mendapat evaluasi dari setiap tim ini, mendapatkan feedback dan evaluation, begitu. Kemudian digabungkan, briefing lagi awal,
Lalu dibagi ada yang no brainers, ada no gainers, no regrets, ada kontingensi. Artinya apa ini ya? Jadi setelah semua tim dua ini berpikir apa tindakannya, apa evaluasinya, kemudian mereka ngumpul lagi, ya, berkumpul lagi, kemudian membuat sebuah skenario begitu ya. Maksudnya memusyawarahkan hasilnya, saya ralat ya, begitu. Apa sebenarnya bisa jadi klasifikasinya seperti apa? Skenario dan implication, yang pertama adalah yang robust, yang kokoh, yang jelas, yang clear. Apa contohnya? No brainer. No brainer itu apa? Ya udah jelas lah, udah yakin. Semua 4 tim ini semuanya sepakat. Misalnya, oke, kita harus investasi mesin baru. Ya, karena semua skenario ini ternyata mengarah ke sana. Oke, itu no brainer. Tapi ada juga yang no regret. No regret itu artinya apa? Kalaupun itu dilaksanakan, yang lain nggak. Misalnya, menurut saya di global marketplace kita harus buat kerjasama dengan Cina. Yang lain bagaimana? Oh ya, nggak masalah, bebas aja, santai begitu ya. Oke. Jadi, oke, itu no regret. Kalau no brainer, semuanya setuju. Kita harus kerjasama dengan dengan Eropa, setuju. Nah, itu adalah no brainer. Nah, kemudian tapi ada yang no gainer. Nah, no gainer ini apa? Ternyata tidak ada manfaatnya. Semua sepakat ternyata dengan adanya skenario masa depan ini, mereka sepakat bahwa langkah tersebut itu tidak ada manfaatnya. Nah, ini maka semuanya ini harus dihapuskan. Kalau yang dua ini perlu dimasukkan dalam new strategy development. Ini perlu dipertimbangkan banget gitu ya. Bahwa berarti kita harus bekerja sama dengan Amerika dan kerjasama dengan kerjasama dengan Uni Eropa, kalau yang ini dengan Cina begitu ya. Kalau mungkin yang no gainer, kita harus kerjasama dengan mafia misalnya begitu. Wah, ini coret karena semuanya setuju, itu nggak ada gunanya, misal contoh begitu. Tapi ada juga yang contingency implication, ya, contingency implication. Nah, kalau yang robust ini artinya pilihan-pilihannya ini cukup kokoh gitu. Jadi artinya semua tuh sama-sama bahagia. 4 tim ini semuanya senang, semuanya setuju, semuanya sepakat. Tapi ada yang namanya contingency implication, yaitu ada sebuah skenario dan rekomendasi keputusan berdasarkan skenario tersebut yang ternyata disetujui oleh A, tapi B itu tidak setuju, dia protes. Jangan seperti itu, bahaya. Contoh misalnya, kita sebaiknya kerjasama sama Korea Utara, misalnya begitu ya, sebuah negara yang tertutup misalnya. Saya kerjasama sama Korea Utara. Sebaiknya jangan, berdasarkan skenario saya itu berbahaya. Tapi menurut skenario saya itu penting. Nah, mereka akhirnya berdebat. Mereka tidak sepakat. Kalau yang sebelumnya, ini mereka sepakat. Tapi kalau yang ini, mereka tidak sepakat yang ini. Nah, maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah sebuah risk management. Maka jalan tengahnya bagaimana? Ya karena ini masa depan ya nggak usah terlalu berdebat sekarang. Tapi buatlah sebuah semacam rule ya, sebuah semacam petunjuk. Nah, jadi akhirnya dia ngasih jalan tengah. Oke, begini saja. Kita buat kesepakatan. Kalau misalnya tiba-tiba Korea Utara jadi negara terbuka, maka kita jalankan skenario kita. Jadi kita nanti di sini buat if then ya, kalau di pemrograman kan ada jika ini, jika maka. Jika Korea Utara jadi negara terbuka, maka kerjasama dengan Korea Utara. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kita membuat sebuah kita buat sebuah pertanda sensor gitu ya, sensor on the ground. Jadi nanti kalau itu terjadi dia muncul alarm, berbunyi alarmnya, kemudian oke, jalankan skenario ini. Kalau ini kan enggak ya, kalau ini semuanya dilakukan, ini dihapus, tidak ada yang beda. Tapi kalau yang ini karena perbedaan pendapat, kita pasang sensor, kita pasang sebuah conditioning, kita pasang sebuah if then. Kalau ini terjadi, maka lakukan ini. Kalau itu tidak terjadi, maka jangan lakukan. Begitu. Nanti jadi perlu ada review yang lebih detail karena tadi ada perbedaan pendapat ya di sini. Oke, nah ini jadi ini adalah sebuah skenario planning ya yang bisa kita lakukan, sebuah satu cara yang saya rasa sangat menarik ya, sangat bagus untuk kita bisa lihat. Oke, demikian.